Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaba syarri wa ta'sir, amma ba'd. Habaiban al-ajilla yang saya hormati, segenap para habaib, wabil khusus akhina fillah wa ila al-habib Saleh bin Ali al-Muhdar wal habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali dan segenap para habaib yang lain. Tentu tak lupa pula guru kita Kiai Had Muslim akhina fillah wa ila Kiai Had Zainul Mustafa atallah umrahuma fi siha wal afiyah, dan segenap para alim ulama, para hadirin pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Tadi saya ini sudah mau pulang sama Gus Mustafa, dipaksa untuk naik meskipun 10 menit. Kasihan orang-orang sudah kepanasan sebenarnya, tapi suruh naik dulu katanya. Alhamdulillah, dari awal pembicara sampai barusan, mereka semuanya satu mengajak kita untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Karena memang tidak ada kesuksesan bagi manusia kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada keberhasilan bagi seseorang kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Di dunia dan di akhirat pun pintu-pintunya hanya satu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Bagaimana tidak kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala karena kelahiran manusia 1400 tahun yang lalu. Kita mengenal Al-Quran karena kelahiran manusia 1400 tahun yang lalu. Bahkan hadirnya kita di siang hari ini juga karena kelahiran manusia suci 1400 tahun yang lalu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Suatu saat Al-Imam Firabri, murid daripada Imam Bukhari, belajar kepada Imam Bukhari. Biasanya Imam Bukhari ini mengajar 1-4 hadis itu sudah panjang lebar. Biasanya 1 jam, ini pada saat itu beliau mengajar melebihi daripada 2 jam. Imam Bukhari melihat muridnya ini, Imam Firabri ini sudah mulai gusar, sudah mulai gelisah sudah. Ya bokongnya kayak ada pakunya itu, kepingin berdiri terus. Apalagi hawanya panas seperti siang hari ini. Dihibur sama Imam Bukhari. Wahai muridku, wahai anakku, kamu lihat itu orang-orang yang bekerja, yang mencari dunia, yang ada di pabrik,
Mereka pergi pagi hari dari rumahnya, pulang menjelang maghrib. Tiap hari mereka lakukan itu, bukan setahun sekali seperti kita. Duduk acara maulid dari setengah 8 sampai jam 12 sekarang. Mereka setiap hari melakukannya, kata Imam Bukhari. Namun satu pun daripada mereka tidak ada yang capek. Gak pernah mereka ini mengeluh capek. Kenapa? Karena mereka memiliki tujuan atau maksud, yaitu gaji atau bayaran daripada pekerjaannya. Kamu tahu, wahai anakku, kamu duduk sekarang sama aku, apa yang kita baca? Ya, yang kita baca hadisnya Nabi, wahai guru. Kalamnya Nabi, wahai guru. Masa kamu kalah dengan orang-orang yang ada di dunia? Mereka dari pagi sampai menjelang maghrib tidak mengeluh capek untuk urusan dunia, sedangkan kamu baru 2 jam lebih sudah mengeluh capek, padahal yang kita baca adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca sabdanya Nabi, kata Imam Bukhari. Hasilnya apa? Hasilnya nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita yang hadir pada siang hari ini. Apa harapan kita hadir perayaan Maulid Nabi? Enggak ada harapan kita. Cuma roti, nasi tiap hari bisa kita beli. Lebih jauh daripada ini harapan kita dengan menghadiri perayaan Maulid Nabi apa? Bisa dipertemukan dan dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dekat dengan Nabi, kalau ingin bersama dengan Nabi, kalau ingin bisa memandang wajah Nabi, kulitnya bisa bersentuhan dengan kulit Nabi, itu enggak balas. Itu enggak gratis, enggak gampang, enggak mudah. Berat orang itu mau dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu ketika bersama dengan Nabi Muhammad, datang beberapa orang di musim haji menemui Nabi Muhammad. Orang-orang itu datang berkata kepada Nabi bahwasannya mereka telah melaksanakan umroh 2 kali. Mereka sudah melaksanakan umroh 2 kali. Nah, ini kalau sudah dibuka umroh Gus Mustafa nantinya bagi-bagi sama saya ya. Akhirnya Siti Aisyah protes sama nabi-nabi. Itu lihat itu sahabat-sahabat sudah 2 kali umroh, saya cuma sekali Nabi. Pahala saya kalah sama mereka Nabi. Saya ingin umroh lagi katanya. Saat itu Siti Aisyah sedang datang bulan. Kata Nabi, intadiri fa'ahilli minat tan'im. Tunggu dulu sampai kamu bersih Aisyah, nanti kamu ihram dari Tan'im. Sekarang dikenal dengan Masjid Siti Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki. Pahalamu itu sesuai dengan kadar capekmu. Kalau kita duduk dari setengah 8 sampai jam 12, ya enggak sama pahalanya dengan orang yang duduk dari setengah 8 sampai jam 10. Kenapa? Karena kadar pahala juga ditentukan daripada capek. Begitu juga mahabbah, cintanya Nabi itu sesuai dengan kadar mengenal Nabi Muhammad. Kalau kita hadir cuma 2 jam mendengar penceramah 2 orang, ya kita dapat ilmu, cuma dapat ilmu daripada 2 orang. Tapi kalau sampai habis, kita dapat ilmu dari semuanya. Apa katanya ulama? Biqadril ma'rifah takunul mahabbah. Dengan kadar kita mengenal Nabi Muhammad, sesuai dengan kadar itu pula akan muncul cinta dalam hati kita. Kalau kita mengenal Nabi cuma lewat 2 jam, ya kadar cintanya kita segitu. Kalau kadar kita mengenal Nabi Muhammad ya 5 jam, ya lebih banyak cintanya kita dari mereka yang cuma 2 jam. Kalau sudah cinta bagaimana?
wa biqadril mahabbah ya'dhumu talibul liqa. Dengan kadar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan besar keinginan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari bulan Maulid ini kita jadikan momen untuk menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, kembali kepada syariatnya Nabi Muhammad, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat kita semua yang hadir pada siang hari ini dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat semua bala dan musibah dari negeri kita Indonesia ini, dan semua dari kita yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan kesusahan dalam hidupnya dimudahkan kehidupannya oleh Allah, dilancarkan rezekinya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan diakhiri umur kita oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, syukran jazilah kepada Habib Khalid Al-Madihid. Mudah-mudahan ilmu tadi bermanfaat bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Muawiyatul Hasanah terakhir merangkap doa, yaitu Al-Mukarram Kiai Al-Had Mas Muslim Ikram, mertua dari Gus Mus. Kepada Al-Mukarram Kiai Mas Muslim Ikram dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.